warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Syukur kalau misalnya pada sehat. Ya. Itu yang pertama itu ya. Yang penting kita dalam keadaan sehat-sehat terlebih dahulu. Gitu ya. Sehat dulu lah itulah intinya gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Coba ini lagi pada di mana ini? Coba di on kameranya. Pengen lihat pada di mana ini. Wah, Rondi di mana Rondi? Di rumah. Ada yang lagi di kerjaan? Iya, Pak. Enggak ya, ada ini kelas pagi ya. Oke. Ada yang lagi di luar? Maksudnya di luar rumah apa gimana? Enggak ya? Lah, rapi ya. Oke, siapa aja nih? Ezra, Kema, Rondi, Tito, lagi pada di mana ini? Oke ya. Sebentar. Ya bisa di sana. Oke. Windy lagi di mana Windy? Di rumah? Iya Pak. Oke. Baik teman-teman semuanya, ini lupa lagi soalnya wajah-wajahnya nih. Yang mana satu, yang mana ini, yang mana gitu. Dan takut nanti ketemu di jalan kan bisa ditanya. Sebenarnya bisa ke kanan ya. Sebentar. Ini Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, minggu kemarin saya tidak bisa menemani atau join teman-teman semuanya karena minggu kemarin dalam seminggu ya, dari hari Senin sampai Sabtu ada pelatihan pekerti gitu ya, dari pagi sampai sore sampai maghriban gitu ya, tiap hari seperti itu. Jadi saya akhirnya mengorbankan teman-teman semuanya ini. Jadi tidak hanya kelas ini saja dan semua kelas yang saya ampu gitu ya. Dalam seminggu itu saya tidak masuk gitu ya. Ada beberapa yang kalau yang praktek sih saya kasihkan tugas gitu ya, bahas minggu ini gitu. Itu teman-teman semuanya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk mengenai masalah UTS gitu ya. Yang kemarin kan saya sudah share ya, ada beberapa orang yang belum mengerjakan UTS-nya gitu ya. Saya list, saya share gitu ya, bagi teman-teman yang merasa namanya yang ada gitu ya, silahkan ini ke saya gitu ya. Ya mumpung masih ada kesempatan gitu ya. Itu ya. Nah, kemarin kalau saya lihat yang saya share itu Excel, Ferdiansah, sama Sahrul, itu ya. Itu yang belum. Nah, yang sisanya, insya Allah nilainya tidak mengecewakan gitu ya. Kalau kelas yang sebelah itu agak kurang bagus gitu lah ya dibandingkan dengan kelas yang teman-teman yang ini gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang UTS gitu?
Nilai sudah saya input ya teman-teman semuanya, monggo dicek gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Tia di mana nih Tia? Di rumah? Di rumah Pak. Oke, daripada di rumah ya. Sip. Bentar ya. Bentar, saya share-in terlebih daftar mana ya? Banyak file yang kebuka, ya agak kebingungan. Share. Oke. Nah, sudah kelihatan kah teman-teman? Oke, saya pakai kaos nggak apa-apa lah ya, belum berangkat kerja soalnya masih di rumah, berangkatnya siang aja nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi bottom up parsing, ya, penguraian bawah atas. Ya. Oke, sebentar. Nah, penguraian bawah yang mana sih? Agak bingung. Nah, penguraian bawah atas atau bottom up parsing itu pada umumnya dia penguraian sip reduksi parsing. Jadi penguraian dari sip reduksi parsing itu ya, itu pada umumnya. Jadi dari yang sip reduksi itu diuraikan gitu ya. Jadi artinya diuraikan atau diuraikan bisa disebut juga diturunkan gitu ya. Nah, yang mudah diimplementasikan ya. Nah, penguraian presendensi operator prosedur parsing gitu ya. Nah, bentuk yang lebih umum penguraian LR itu leverage ya. Gitu. Nah, penguraian sip reduksi ini dia bertujuan membentuk suatu pohon urai ya, Vars tree ya. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah belajar di materi-materi sebelumnya gitu ya. Pohon tree itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin nanti coba kalau lupa baca-baca lagi ya,
pohon tree itu konsepnya seperti apa itu ya, itu. Kalau nggak salah di mata kuliah struktur data atau apa ya, pohon tree itu ya. Itu ya, coba baca-baca lagi pohon tree-nya. Nah, suatu pohon urai parser tree untuk suatu string input. Ya, nah, dimulai dari daun, lalu ke akarnya. Ya, jadi dibalik gitu ya, dari atas ke bawah. Proses ini dapat dianggap sebagai reduksi string W yang menjadi simbol awal suatu grammar. Itu ya. Tuh. Nah, contohnya kita mempunyai contoh gitu ya. S menghasilkan A kecil, B besar, A kecil, A besar, B besar, dan C kecil. Gitu ya. Nah, terus diuraikan atau diturunkan. A besar, si A besarnya diturunkan, menghasilkan A besar, B kecil, C besar, atau B kecil. Nah, terus si B besar yang ini, yang paling atas diturunkan lagi, menghasilkan D. Nah, artinya, dari itu diuraikan menjadi sebuah bisa dibilang menjadi sebuah struktur sederhana ya. Nah, di bawahnya A, B, B, C, D, C itu ya dapat direduksi menjadi S dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi langkah-langkah untuk mereduksi, bagaimana sih langkah-langkah untuk mereduksi gitu ya, sehingga menghasilkan si S tersebut gitu. Nah, jadi dibalik gitu ya. Nah, dari soal yang atas tuh kalau yang atas itu disederhanakan, terus kalau yang bawah itu dia dapat direduksi menjadi S gitu ya. Jadi dari yang soal ini bagaimana caranya dia disederhanakan menjadi reduksi S gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kan soalnya A, B, B, C, D, C. Ya. Nah, mengacu pada yang soal atas. A kecil, A besar, B kecil, C kecil, D kecil, C kecil. Pakai A menghasilkan B. Ya, ganti yang paling kiri. Ya, berarti yang paling kiri dari berarti B misalnya itu. Ya, terus kedua, sebentar. Yang kedua A kecil, A besar, D kecil, C kecil. Pakai A menghasilkan A, B, C, diganti menjadi A. Itu ya. Jadi yang A menghasilkan A, B, C diganti menjadi A. Ya. Nah, selanjutnya A kecil, B besar, A kecil, A besar, B besar, C kecil. Pakai B besar menghasilkan D kecil. Nah, D kecil ini jadi selanjutnya menghasilkan S. Nah, ini kan kayak B ini kan menghasilkan D gitu ya. Sebentar. Kayak ini. Jangan buat deh. Nah, si B ini kan B besar menghasilkan D kecil ini kan berarti yang ini, gitu ya. Nah, pakai A, B besar menggantikan pakai yang ini, seperti ini, pakai yang ini, itu ya. Nah, jadi dia menghasilkan S, itu ya. Di apa ya? Dibalik gitulah ya. Gitu. Nah, ya Allah, malah keluar sebentar. Nah, ini. Oke, selanjutnya penguraian bawah ke atas ya, bottom up parsing yang kedua. Nah, rightmost derivation, right berarti yang
kanan gitu ya. Rigmos derivation adalah langkah kebalikan proses tadi gitu ya. Jadi ya tinggal dibalikin gitu ya, proses yang tadi tinggal dibalikin gitu ya prosesnya. Ya, nah pada pereduksian untuk memilih mana yang harus diganti ya harus memakai handle ya. Nah, handle suatu bentuk setensial kanan Y adalah suatu produk A menghasilkan B itu ya. Jadi suatu produk A menghasilkan B dan suatu posisi dari Y ya, di mana string B bisa ditemukan dan diganti oleh A untuk menghasilkan bentuk sentensial kanan sebelumnya itu ya, dengan cara derivasi Rigmos untuk Y itu. Jadi yang kanan gitu ya. Misalnya nih contoh, jadi S menghasilkan A kecil, A besar, dan W itu ya. Ini menghasilkan lagi A kecil, B, dan W. Nah, maka A besar menghasilkan B ini merupakan handle dari A kecil, B, dan W. Ya. Nah, di mana A ini, nah, di mana A ini, kelihatan. Nah, di mana A menghasilkan B kecil ini adalah model dari A, B, 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 C, D, C. Nah, jadi dia lebih sederhana gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya A besar menghasilkan A besar, B kecil, C kecil adalah handle dari A kecil, A besar, B, C, D, C. Gitu ya. Gitu. Nah, kadang-kadang di sisi kanan dari handle tersebut yang lebih sering disebut handle. Ya. Jadi yang biasa teman-teman mau ngambilnya yang mana, atau handle yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan. Ya. Nah, kita ambil aja yang sering biasa kita pakai gitu, berarti handle sisi yang kanan gitu ya. Nah, reduksi B menjadi A besar dapat dianggap sebagai pruning the handle ya. Menghapus anak dari A dalam proses urai. Itu ya. Itu. Nah, selanjutnya penguraian bawah atas yang poin ketiga. Nih, contoh lagi. Jadi ada tiga bukan tiga soal sih, ada tiga penguraian ya. E besar menghasilkan E besar tambah E besar. Yang kedua, E besar menghasilkan E besar kali E. Ya, E besar menghasilkan dalam kurung E besar. Ya. E besar menghasilkan ID. Nah, salah satu derivasi Rigmos untuk ID 1 tambah ID 2 dikali ID 3. Nah, jadi bagaimana caranya supaya menghasilkan ID ini, ya, ID 1, ID 2, ID 3 ini pakai derivasi Rigmos. Ya, tuh. Nah, ini contohnya. Ya. E menghasilkan E tambah E, jadi turutkan yang paling atas. Besar lagi E tambah E kali E, ya. E tambah E kali ID 1, ID 3, E tambah ID 2 kali ID 3. Jadi diturunkan gitu ya. Jadi diturunkan dari yang lebih besar dulu, dari yang ID 3 dulu. ID 3 karena ininya ID 3 berarti yang lebih besar ID 3 terlebih dahulu. Ya, nah, jadi kalau misalnya ini ada kali lagi ID 4, nah berarti yang paling utama itu ID 4-nya terlebih dahulu. 4 terus turun 3 2 1. Itu ya. Tuh penurunan derivasi Rigmos. Tuh. Nah, kalau misalkan ID-nya ada lagi misal kali ID 3 kali ID 4 kali ID 5. Nah, berarti ID 5-nya bisa di sini ID 5, di sini ID 4, di sini ID 3. Terus turun ke bawah, turun gitu ya. Jadi yang paling atas terlebih dahulu gitu. Nah, proses reduksi ya
bentuk sentensial kanan. Nah, ini jadi proses reduksinya bagaimana sih gitu ya. Nah, ini ada sentensial kanan, handle-nya yang di tengah-tengah, terus produksi yang mereduksinya posisinya di kanan kita gitu ya. Jadilah bisa disebut ya. Jadi kan bisa di sini kan dia bilangnya kanan, berarti kita bilangnya ini yang kiri. Jadi kiri kita berarti kanan gitu ya. Kemudian untuk mereduksinya. Nah, struktur data atau implementasi penguraian SIP reduksi adalah dengan memakai stack ya, stack untuk menyimpan simbol grammar. Nah, dipakai juga suatu buffer untuk menyimpan string W yang akan diurai. Nah, S sebagai tanda dasar stack dan input. Ya. Nah, pada awalnya ini stack atau input. Jadi ini hanya bisa simbol gitu ya, saya sebut simbol. Nah, simbol S sebagai tanda dasar stack dan akhir input gitu ya. Nah, simbolnya bagaimana? Biar nanti lebih simple gitu ya. Nah, lalu 0 atau lebih simbol input dipindahkan, itu dinamakan SIP ya, pindahkan SIP ke stack. Nah, sampai suatu handle B berada di puncak stack, nah, ya, handle lalu direduksi. Ya, proses diulang sampai ditemukan error atau berhasil. Itu ya. Nah, ini stack S dolar sama S besar gitu ya, kapital input S dolar. Ya, biasa sebut saya S dolar gitu ya. Teman-teman serasi gimana inputnya, yang penting sama itu ya. Nah, aksi-aksi dalam penguraian SIP reduksi, yaitu yang pertama SIP ya, simbol input berikutnya dipindahkan ke puncak stack. Ini ada langkah-langkah itunya ya, bisa disebut langkah-langkah untuk penguraian dalam SIP reduksi. Ya, nah, poin kedua reduksi ya, parser tahu handle ada di puncak, lalu handle direduksi. Itu ya. Ya, poin ketiga accept ya. Accept itu proses selesai, tak ada error ya. Nah, poin keempat error ditemukan. Itu ya. Nah, ini contohnya nih ID 1 tambah ID 2 dikali ID 3. Nah, ini salah satu contoh itu ya, penguraian bottom up parsing. Ya, nah stack-nya apa, terus inputnya seperti apa, aksinya seperti apa, itu ya, merujuk pada langkah-langkah yang ini gitu ya. Nah, yang stack kan pakai dolar, ya. Yang stack 1, stack ID 1, misalnya, soalnya jadi $100, terus dia sebagai aksinya sebagai SIP gitu ya. Nah, terus yang kedua ini yang poin 2 dolar ID 1 tambah ID 2 kali ID 3, terus dolarnya reduksi sama dengan ID. Jadi si ini tuh yang poin 2 itu sebagai reduksi dari menghasilkan ID. Itu. Nah, terus turun lagi si nya stack turun lagi gitu sampai ke menghasilkan si accept ini gitu ya. Tuh. Nah, jadi ikutin aja langkah-langkahnya, stack-nya bagaimana, terus inputnya bagaimana, aksinya bagaimana gitu ya. Begitu langkah-langkah yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ada satu latihan ya. Ada satu latihan, nanti coba teman kerjakan gitu ya. Nah, kalau setelah saya ada lagi mata kuliah lain nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Oke, berarti saya nanti akan panjang lah waktunya. Oke, nanti ini dikerjakan gitu ya. Mungkin nanti sampai sore lah ya.
Ya kan nanti kan kita bahas di minggu sebentar mana sih? Oh, ininya enggak. Nah, ini ya. Beberapa latihan nanti. Bentar, nah untuk di UTS yang direview terdiri dilihat dari sisi gambar atau sisi penglihatnya. Oke. Iya, Erza ya. Bentar, saya akan nge-share yang punya Aziza ada nggak Aziza? Hadir, Pak. Oke, sebentar. Ini pertanyaan dari Ezra. Coba nanti ini ada saya sharekan yang punya OTS punya Aziza ya. Coba nanti Aziza coba jelaskan lagi. Sebentar. Sebentar. Coba kita bahas yang OTS terlebih dahulu. Mana ya? Oke, taruh saya save. Ya, saya baca dulu. Oke, sebentar. Ya Allah, mana sih mouse-nya? Oke. Nah, ini nih. Kelihatan nggak Aziza? Atau Aziza mau share screen sendiri? Kelihatan, Pak. Oke, coba cek menurut Aziza gimana nih. Ini silakan lagi. Saya ambil salah satu aja ya, gambling ini Aziza. Gimana nih? Dijelasin, Pak. Jelasin coba. Yang nomor 1. Ya, boleh. Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya masih kurang enak badan, jadi kalau suruh jelasin masih pusing gitu, Pak. Oh, yang ini aja nih yang untuk menjawab pertanyaan dari Ezra. Satu aja paling ya, nanti sebentar saya dulu. Nah, yang Ezra. Itu nomor berapa ya Ezra ya? Sebentar, kursi kiri kanan tuh. Oh, nomor 4 nih kayaknya. Nah, ini. Boleh yang ini aja nih Aziza. Nah, jadi yang Aziza ini buktinya juga dari Pasi, Lab, dan MOS. Ya, kita akan menentukan labnya yang mana tentukan definisi lab MOS saja kalau nggak salah ya. Nah, ini soalnya dipecah nih seperti Aziza ya. Tambah bisa juga di sini, bisa di sini juga bisa, atau cara yang tadi juga bisa sebenarnya gitu ya. Jadi tinggal teman-teman caranya bagaimana, terus ngikutin aturan-aturan yang sudah dibuat di sebelum-sebelumnya gitu. Nah, gitu. Seperti itu. Tinggal ikutin aturan itu, nanti
tinggal diturunkan gitu ya. Kalau lab ini sih itu tadi nanya lab yang mana gitu ya. Deskripsi itu dilihat dari sisi kiri gambar atau kiri yang lihatnya apa. Nah, berarti dilihat dari kalau berdasarkan yang tadi ya berarti nah benar kan di sini esensial kanan, berarti yang dilihat dari depan kanan kita gitu ya, berarti yang ini yang kirinya ya, jadi yang kita menghadap pada layar komputer gitu ya, berarti kita yang sebelah kanan itu, kalau di soalnya berarti itu yang sebelah kiri ngambilnya itu. Itu yang Acica ya. Nah, ini ada latihannya ya, nanti saya share di share di e-learning ya. Sebentar saya bikin dulu ininya sampai sore lah ya, cukup ya. Sebentar. Sampai sore harusnya cukup lah. Ya, ini. Scan dijadikan satu file. Hari ini sampai jam 17 lah ya, cukup lah ya. Banyak banget soalnya. Oke. Oke, itu ya contoh latihannya sudah saya upload, dan ketentuan pengerjaannya seperti biasa ditulis tangan, dijadikan satu PDF ya. Nanti biar saya Gabriel meriksanya gitu. Nanti itu kita akan bahas di minggu depan gitu ya. Itu teman-teman. Yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira nih? Oh ya, di sini yang tidak ikut UTS ada nggak? Masuk nggak orangnya nih? Nggak ada ya kayaknya ya. Itu siapa? Excel, Ferdiansa sama Sahrul. Oh ya udah nggak apa-apa lah, nanti suruh ini aja, nanti suruh personal aja ke saya nanti. Jadi biar ini ya, biar ada nilai UTS-nya, atau kasihan soalnya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Coba aja kerjakan dari sekarang gitu ya. Saya set waktunya sampai jam 17.00, panjang banget waktunya ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira nih? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya, itu mungkin dari saya dicukupkan sekian teman-teman semuanya ya. Saya rasa sih ini pengen kuliah offline lagi ya, jadi biar bisa tatap muka langsung gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih ya, semester depan kita bisa tatap muka langsung gitu, teman-teman semuanya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, sobat silakan kerjakan dari sekarang gitu ya, itu latihannya gitu ya. Latihannya juga panjang, meskipun dikasih waktu panjang, coba aja kerjakan dulu dari sekarang ya, baca-baca dulu materinya, instruksi-instruksinya, terus aturan-aturan bottom up parsingnya seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira nih?
Oke, adalah ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, itu mungkin dari saya dicukupkan sekian, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Akhirul kalam. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.